Perang Bharatayuddha antara pihak Pandawa dan Kurawa berlangsung sangat dahsyat di Kurukshetra. Ratusan ribu ksatria dan prajurit harus tewas dalam perang selama 18 hari itu dari kedua belah pihak. Walaupun demikian, masih ada ksatria yang berhasil selamat dan tidak terbunuh. Di pihak Kurawa hanya tersisa 3 orang ksatria, sementara sisanya telah gugur di tangan Pandawa. Nah, berikut ini 3 ksatria yang selamat dari maut di pihak Kurawa usai perang Bharatayuddha. 1. Aswatthama. Aswatthama merupakan putra Drona dengan Krepi. Ia adalah putra kesayangan Drona dan sangat dimanjakan. Di dalam Hindu, ia dikenal sebagai salah satu dari 7 Chiranjeevi atau makhluk abadi yang dikutuk untuk hidup selamanya tanpa memiliki rasa cinta setelah melakukan pembunuhan terhadap 5 putra Pandawa dan mencoba menggugurkan janin yang dikandung oleh Utari, istri Abhimanyu. Di saat perang Bharatayuddha, Aswatthama memihak kepada Kaurawa. Keputusannya itu juga memaksa Drona untuk bergabung dengan pihak Kaurawa. Setelah mengetahui bahwa ayahnya terbunuh karena suatu tipuan, Aswatthama pun murka. Ia mengeluarkan senjata Naryanastra dan memusnahkan Pandawa. Menurut versi Mahabharata, senjata Naryanastra berhasil memusnahkan satu Aksohini laskar Pandawa. Setelah menggunakan Naryanastra, pertempuran sengit antara kedua belah pihak berlanjut kembali. Diceritakan Aswatthama berhasil mengalahkan Drestadumna dalam pertarungan langsung, tetapi gagal untuk membunuhnya karena Satyaki dan Bima segera menolongnya. Setelah pertempuran berlanjut, Aswatthama berhasil membunuh Raja Nila dari Mahismati. Di dalam kitab Saptikaparva dikisahkan bahwa pada hari ke-18, dalam keadaan sekarat, Duryodhana mengangkat Aswatthama sebagai panglima tertinggi Kaurawa dan memohon agar ia membalaskan dendam untuk Duryodhana. Aswatthama yang juga memiliki dendam berjanji untuk membunuh para Pandawa demi Duryodhana setelah perang berakhir secara resmi. Aswatthama bersama Krepa dan Kertawarma kemudian menyelinap ke perkemahan Pandawa. Pertama-tama Aswatthama mencari tenda Destrajuna lalu membunuhnya. Kemudian membunuh Pancakumara atau 5 putra Pandawa. Aswatthama juga membunuh Yudamanyu, Utamauja, dan para ksatria yang ada di perkemahan. Lalu Aswatthama mengamuk bagaikan Rudra. Sementara itu, Krepa dan Kertawarma berjaga di gerbang perkemahan dan membunuh para prajurit yang melarikan diri dari amukan Aswatthama. Namun pada akhirnya, Krishna mengutuk Aswatthama agar menderita kusdada mengembara di bumi sampai akhir zaman Kali Yuga. Aswatthama juga dipaksa menyerahkan batu permata berharga atau mani yang melekat di dahinya, yaitu permata yang membuatnya tidak takut terhadap segala senjata, penyakit, atau rasa lapar, dan membuatnya tak takut terhadap para dewa, raksasa, detya, dan naga. Setelah permatanya dilepaskan, bekas lekatannya meninggalkan luka di dahinya yang mengeluarkan darah berbau tidak sedap yang tidak akan pernah berhenti mengalir sampai akhir zaman Kali Yuga. 2. Krepa. Krepa atau Krepacarya merupakan putra Resi Saratwana dan Janapadi dan menjadi penasihat serta guru para pangeran dinasti Kuru di Hastinapura. Ia memiliki adik perempuan bernama Krepi dan menikah dengan Guru Drona. Krepa juga dikenal sebagai Chiranjeevi atau makhluk abadi dan juga merupakan salah satu resi terkemuka pada zaman Kali Yuga. Menurut ramalan dalam Purana, Krepa akan menjadi anggota Sapta Resi pada Manwantara ke-8. Dalam kitab Mahabharata
diceritakan pada mulanya ia hidup di hutan bersama dengan adiknya yang bernama Krepi. Suatu ketika Prabu Santanu dari Hastinapura berburu ke tengah hutan. Karena merasa kasihan dengan keadaan mereka, ia memungut Krepa dan Krepi lalu diberikan pendidikan di Hastinapura. Karena kemahiran Krepa dalam ilmu menggunakan senjata, akhirnya ia diangkat menjadi pejabat di Hastinapura dan diberikan kepercayaan untuk mendidik para Pandawa dan Kurawa. Dalam perang Baratayuda, Krepa berperang di pihak Kurawa. Sebelum berperang, Yudhishthira memberi penghormatan kepadanya. Krepa mengatakan bahwa ia tidak bisa dibunuh. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat para Kurawa menjadi menang. Krepa juga berkata bahwa kemenangan sesungguhnya berpihak pada tokoh yang benar, yaitu para Pandawa. Saat Aswatthama menyelinap ke perkemahan Pandawa ketika perang berakhir untuk balas dendam, Krepa juga ikut bersama Kertawarma. Setelah perang berakhir, Krepa tinggal di Hastinapura untuk mendidik penerus dinasti Kuru, di antaranya ialah Parikesit dan Jana Mejaya. 3. Kertawarma. Kertawarma merupakan ksatria dari bangsa Yadawa yang berada di pihak Kurawa dalam perang Baratayuda. Ia merupakan putra Herdika, ksatria klan Andaka yang juga masih keturunan bangsa Yadawa, sama halnya dengan Krishna dan Satyaki. Namun Krishna dan Satyaki memihak Pandawa dalam perang tersebut. Saat perang berlangsung, Kertawarma memimpin tentara gabungan beberapa klan Yadawa, yakni Wresni, Andaka, Kukura, dan Boja. Ia pun merupakan salah satu dari 3 ksatria di pihak Kurawa yang selamat saat perang. Setelah perang berakhir, ia juga ikut menyelinap ke perkemahan Pandawa bersama Aswatthama dan Krepa. Setelah kejadian malam itu, Kertawarma dan Krepa kemudian pulang ke tempat tinggal masing-masing. 36 tahun setelah Baratayuda berakhir, Kertawarma ikut serta dalam pesta bangsa Wresni atau Yadawa. Dalam keadaan sama-sama mabuk, ia dan Satyaki saling mengejek. Satyaki mengejek Kertawarma sebagai seorang pengecut karena pernah menyerang perkemahan Pandawa di malam hari. Sementara itu, Kertawarma mengejek Satyaki berbuat curang telah membunuh Burisrawa yang sedang dalam keadaan meditasi. Satyaki yang sudah mabuk berat akhirnya memenggal kepala Kertawarma. Pembunuhan Kertawarma inilah yang menyebabkan pesta berubah menjadi perang saudara yang menewaskan semua orang yang hadir. Konon dengan kutukan dari Gandhari, para kaum Yadawa saling membunuh. Dimulai dengan provokasi Satyaki terhadap Kertawarma, para tentara Yadawa pun saling membunuh. Nah, Sobat Dewata, demikianlah ulasan mengenai 3 ksatria dari pihak Kurawa yang hidup setelah perang Baratayuda. Saya Ambara undur diri dan jangan lupa subscribe channel ini dan dapatkan ulasan-ulasan menarik lainnya.